ceritakan secara umum konsep yang ditaruh teman-teman Ethospace di kantornya Trinity Land ini secara umum apa Bu yang akan ruangan yang paling besar ya. Pencahayaan alaminya lebih baik dan panoramanya lebih wow. salah satu founder dari Trinity Land yang memiliki kekhasan tersendiri. Akhirnya kita bisa lihat ruangannya pun sangat khas. Jadi kita selalu mencoba membuat suasananya mempunyai jiwa Trinity, jiwa orang-orangnya ada di sini. Halo semuanya. Halo semua. Jumpa lagi bersama kami di Property Masterpiece. Ya. Kali ini kita akan mengajak kalian semua untuk melihat kantor di Trinity Land yang tepatnya berada di kawasan premium SCBD Prosperity Tower 8. Nah, kira-kira kenapa sih kita harus nge-review dari kantor Trinity Land ini? Alasannya banyak, Mil. Karena kantor ini nggak kalah kerennya dengan proyek-proyek yang pernah mereka bikin. Kantor ini unik. Kenapa unik? Di antaranya ruang-ruang kantornya punya karakteristik masing-masing. Foundernya ada 5 dan 5-5-nya punya ruangan masing-masing dan 5-5-nya berbeda. Jadi Anda, teman-teman semua harus nonton ini, nggak Sampai boleh habis. sedikit doang, harus sampai habis. Harus sampai habis. Harus sampai habis karena sekali lagi ya, semuanya beda-beda, unik-unik, keren-keren. Harus nonton sampai habis. Oke, Kita keliling. langsung aja kita keliling, kita lihat kantor dari Trinity Land. Oke, kali ini kita sudah bersama Deputi Direktur Marketing Bapak Daniel Moes. Selamat siang Pak Daniel. Apa kabar Pak? Baik, selamat siang. Pak Daniel, thank you sudah menerima kami Ya, thank you juga. di office yang keren. Thank you. Oke. Ini kita pengen tanya nih konsep dari office-nya Trinity Land. Karena kita tahu kan Trinity Land itu bergerak di bidang properti gitu ya. Pasti kantornya juga wow banget nih Pak Daniel. Coba diceritain dulu nih konsep awalnya dari kantor Trinity Land seperti apa? Iya, jadi sebenarnya konsep dari Trinity Land kantor yang di Distrik 8 ini sendiri adalah dari Pak Ishak waktu itu selaku Presiden Direktur baru join ke Trinity Land dan dia meminta bahwa kita perlu ada satu kantor representatif di Jakarta atau di pusat kota. Karena memang sebelumnya kita lokasinya itu semua ada di Alam Sutra, di Tangerang, di mana semua itu letaknya berdekatan dengan proyek kita. Proyek-proyeknya banyak di Tangerang ya. Betul sekali. Nah, konsepnya sendiri sebenarnya tidak jauh-jauh dari 5 orang founder dari Trinity Land. Kita tahu bahwa Trinity Land didirikan oleh 5 orang, termasuk di dalamnya ada Pak Ishak, ada Pak Bong Chandra, Pak Septian Starlin, Pak Matius Yusuf, dan Pak Yohanes juga. Dan mereka ini berlima bersepakat bahwa konsepnya itu harus sama dengan seperti Trinity Land, perusahaan Trinity Land sendiri, yang dimana memang kita mempunyai visi sebagai developer terbaik di Indonesia, dan dimana jadi interior dan arsitek dari kantor ini haruslah mencerminkan dari Trinity Land, yaitu dimana kita modern, kita sangat gentle juga, ada lembut juga, tetapi tetap bisa membangkitkan mood untuk karyawan yang bekerja di Trinity Land. Seperti itu kurang lebih konsepnya. Pak Daniel, berarti ini harus ada apa ya, ikatan batin gitu kali ya untuk cari arsitek yang benar, yang tepat, yang diinginkan Pak Daniel dan juga para founder. Apa sih akhirnya sang arsiteknya bisa dikasih tahu siapa Pak Daniel? Iya, jadi kebetulan arsitek dan desain interior dari kantor ini kita menggunakan jasa dari Ethospace. Ethospace, Betul, oke. Ethospace ini dari Singapura, mereka punya headquarters-nya di Singapura. Sebenarnya kita sudah percaya dari beberapa proyek sebelumnya. Salah satunya Collins. Betul sekali. Jadi memang kita mempercayakan beberapa proyek kita untuk buat show unitnya itu dari Ethospace. Jadi kita melihat bahwa arsitek dan desain interior itu merupakan satu hal yang sangat krusial ketika kita ingin mendesain sebuah kantor. Bagaimana detail itu harus benar-benar kita perhatikan. Begitu juga dengan bapak-bapak direktur, direksi. Mereka mempunyai mata yang cukup jeli untuk melihat ini barang bagus atau enggak, furniture mempunyai representatif seperti apa, dan itu makanya kita melihat dari proyek sebelumnya, Ethospace itu sangat baik, sangat bagus, baik secara plan-nya seperti desainnya, lalu secara aplikasinya juga mereka sangat detail sekali. Mereka hand to hand dengan kontraktor yang membuat secara detail sehingga jadi hasil akhirnya cukup bagus lah, sesuai dengan keinginan dari Trinity Land. Oke, Pak Daniel, terima kasih sudah berikan beberapa keterangan. Sukses terus tentu untuk Trinity Land, dan kita berharap memang kantor ini juga bisa menginspirasi yang nonton kita di rumah gitu ya.
Iya. Tadi yang Pak Daniel bilang kalau misalnya gimana sih nyulap kantor jadi bukan kantor gitu kan. Nanti kita akan janjian sama dari Ethospace sama Ibu Fani begitu ya Pak Daniel ya. Kita akan review kantor dari Trinity Land yang ada di Distrik 8 SCBD. Kita mau ke lobby depan nih. Jadi kalau tadi udah pintu masuk tapi belum ke lobby depan, nggak afdol gitu ya Bu ya. Ini gongnya. Ini gongnya. Oke. Ini lobby depannya. Kita bisa lihat ada logo Trinity Land. Terus ada dinding yang berbeda-beda dari perempatannya Bu ya. Apa itu namanya Bu? Nama arsiteknya? Ini aksen wall, main wall dari reception ini. Kalau dilihat dia nggak lurus ya. Jadi dia segmented. Dan ada 3 segmen lagi-lagi. Seperti logonya Trinity. Iya. Kalau misalnya ini dibuat garis-garis ini kenapa Bu? Nah, jadi konsepnya karena kita mau bikin modern maskulin dengan adanya 3 segmented wall menggunakan metallic fabric, lalu kita kombinasi dengan wooden straps wall ini biar nyaman, menyatu dan warm feel-nya. Ini namanya apa Bu Fani? Ini namanya VIP Lounge. VIP Lounge. Wow, bener VIP sih ini. Iya, jadi ntar guest, board of director akan di sini, relax, chit chat gitu. Kalau ada apa yang berusaha dituangkan di VIP Lounge ini? Ruangan yang relax. Ya, jadi mereka bisa ngobrol dengan enak. Terus di sini ada pantry untuk coffee break. Terus ada juga ruangannya kita bikin se-cozy mungkin. Pemilihan furniture-nya juga cozy, nyaman untuk didudukin. Itu yang seperti dituangkan Pak Daniel ya, untuk bagaimana membawa konsep kantor tapi nggak terkesan kantor gitu. Iya benar. Nyamannya itu ya. Iya. Jadi lightingnya pun nggak yang terlalu terang banget gitu kan. Kalau dilihat di sini penggunaan materialnya juga kayu. Lalu yang penting di sini sih acknowledgement wall-nya si Trinity nih. Kerja keras Trinity ada di sini. Iya. Ibu, sebelum kita membahas lebih jauh soal ruangan ini, Iya. ceritakan secara umum konsep yang ditaruh teman-teman Ethospace di kantornya Trinity Land ini secara umum apa Bu yang akan? Oke. Jadi si kantor ini sih menarik gitu. Berawal dari 5 gentleman di balik Trinity yang kita Cowok semua tahu siapa. Iya. Nah, saya ngobrol dengan mereka, terus kita sharing mimpi mereka yang besar, visi misi yang sama, terus mau membuat bisnis properti di Indonesia menjadi lebih baik. Nah, lalu yaudah kita bikin kantor yang mencerminkan visi misi tersebut. Jadi kita selalu mencoba membuat suasananya mempunyai jiwa Trinity, jiwa orang-orangnya ada di sini gitu. Gak cuman sekedar kantor untuk bekerja. Kalau boleh saya tuangkan dari satu kalimat, kita to create a space for them to escape from the reality together here. They craft a new horizon. Jadi dia bikin sesuatu yang belum pernah ada di tempat ini. Kaca ini, kalau saya tidak salah, ini juga smart glass ya Bu? Smart glass. Smart glass. Caranya gimana Bu? Ajari saya Bu, gimana caranya membuat ini? Nah, smart glass ini idenya biar VIP Lounge bisa kita pakai sebagai meeting juga. Kalau ada VIP guest, biar kalau dia diskusi yang butuh privacy, kita bikin dia tidak transparan, tinggal dipencet. Nah, semua tinggal touch aja ya. Iya dong. Ini juga ada smart One semua button udah. Jadi unsur modernnya sudah mulai ada di sini. Iya betul. Ini boardroom. Boardroom. Wow, ini high teknologi semua loh. Benar. Lihat tuh proyektornya gede banget kan. Oke, ceritakan tentang ruangan ini Bu. Boleh dari atas nih, ceilingnya lumayan tinggi Bu ya? Ada meter ada ya? Ada. Ini sih menarik banget ceritanya di sini. Kenapa Bu? Nah, kalau boardroom, kalau kita desain kantor nih, kita selalu berpikir boardroom itu yang paling penting. Soalnya semua keputusan, semua milestone diambil dari sini dong. Iya kan, mereka mau ngapain, selalu diskusinya di sini. Nah, betul nih, ini ceilingnya termasuk feature yang
kita buat untuk menunjukkan 3 core values Trinity. Oke. Apa Jadi, aja tuh Bu, 3 core values-nya? World partner, lalu iconic landmark, dan eco-friendly. Eco-friendly, wow. Jadi diharapkan dengan adanya boardroom ini, semua keputusan yang Trinity ambil selalu berdasarkan visi misi mereka dan core values 3 itu ya. Mereka dinaungi ya. Dinaungi, jadi nggak Ditaruh akan di atas. kemana-mana gitu. Jadi tahu selalu oh ini jalan. pakemnya di sini gitu. Betul. Apalagi sih Bu kemewahan dari ruangan ini? Tadi kan ini dari sekilas udah bisa tahu nih kalau ini high teknologi semua gitu loh Bu. Iya. Apa aja Bu kelebihannya? Conference room ini, boardroom ini kita lengkapi dengan high tech banget. Oke. Jadi bisa dilihat ada 2 TV besar yang untuk video conferencing dan juga 1 layar besar dengan proyektor. Oke. Ya, jadi nanti berdasarkan kebutuhan aja gitu, meetingnya perlu apa, ya udah mereka pakai. Atau 3-tiganya bisa nyala at the same time. Ibu, saya lihat konsistensi juga ada di ruangan ini ya. Semua warnanya ada grey-nya, ada sedikit Betul. hitam, Iya. ada kayu, Kayu. dan di pilar ketiga eco-friendly selalu ada tumbuhan atau tanaman. Iya Bu ya. Iya dong, biar ada kehidupannya gitu, live ya, lively. Nah, satu lagi, ini ada 2 TV besar dan ada kamera ya Bu ya. Jadi kamera ini juga kan berfungsi sekarang musimnya atau zamannya kita semua telekonferensi ya Bu ya. Video conferencing. Jadi memang sudah terwakili ya. Jadi BOD itu biasanya duduk di sini, kemudian layar ini digunakan untuk presentasi di salah satunya, begitu Bu ya. Yes, betul. Di sebelahnya ini untuk melihat Tatap muka, tatap iya. mukanya. Oke, berarti ini kan selesai bisa ditempati 2019. Berarti Iya. sudah mulai adaptasi juga untuk new normal itu ya Bu ya. Belum, jadi Belum kita ya? udah pikirkan way beyond. Wow. Iya keren Bu. Untungnya begitu ya. Iya, untungnya Jadi kayak gitu ya. Kalau sekarang kan semua kantor mencoba, aduh kita harus tambahin biar bisa video conferencing karena sekarang COVID pandemic begini. Ini udah ada Kalau dari ini udah 2019. nggak usah bingung. Wow. Iya, udah kita kasih dari Itu awal. kelebihan Ethospace ya. Working space-nya ya. Jadi kalau melihat secara sekilas terasa warm, tapi kalau buat kerja terasa Tetap tetap fokus, nyaman, fokus, fokus, iya. karena cahaya ada di meja ya. Ada Bu? di meja semua. Dan, Nyaman. dan di sini mulai berasa mahal kantornya apa Mil? Kalau buat saya, view-nya. Oh, view. Benar, Ya, view-nya sih mantap. view-nya udah mulai kita lihat bisa tower-tower aspal gitu ya, District 8, ya kan Bu? Jadi Ini benar kawasan strategis soalnya ya. Benar. Oke guys, ini ruangan pertama, ruang kerjanya Pak Septian. Kita lihat ini ruangannya lebih manjang ya. Terus pencahayaan alaminya lebih bagus, dan ini pasti bagus untuk menunjang kerja Pak Septian. Ini menarik nih guys, sliding glass kayaknya berfungsi untuk papan kayak tulis gitu loh. Jadi kalau lagi ada meeting mungkin Pak Septiannya bisa nulis-nulis di sini. Multifungsi. Ini black mirror, mungkin ini biar berkesan ruangan ini kelihatan lebih luas dan bisa kita lihat juga ruangannya lebih memanjang dan dibantu dengan panorama yang indah. Wow, ini ada kacamata, kayaknya ini menandakan kalau ini ciri khasnya Pak Septian, karena kita tahu Pak Septian juga kan pakai kacamata. Ini dia guys, maksud gue tadi kenapa di kawasan premium SCBD, karena kapan lagi bisa kantor di sini sambil ada panorama yang sebagus ini. Ini termasuk panorama yang premium. Oke, jadi kalian bisa lihat kan dari ruangan kerjanya Pak Septian, ini masih dominan hitam, nggak jauh berbeda kalau misalnya kita lihat tadi di lobby office dari Trinity Land, masih satu warna, sepadan. Oke, kita lihat ke ruangan founder selanjutnya. Nah guys, teman-teman, sekarang saya berada di ruangannya Pak Yohanes. Sesuai dengan tipe orangnya atau karakteristik Pak Yohanes, sangat praktikal. Ruangannya kelihatan sekali di sini, terlihat praktis, efektif gitu ya pemanfaatan ruangannya. Salah satu yang menjadi ciri di sini memang banyak panel-panel yang terlihat tersembunyi, terlihat rapi, tapi sebenarnya banyak fungsinya ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih di ruangannya Pak Yohanes ini yang salah satu menarik adalah ini ya. Jadi dindingnya atau temboknya ini bisa dimanfaatkan sebagai papan tulis.
gitu ya. Jadi kalau lagi rapat, ada hal-hal yang perlu menjadi catatan sehingga peserta rapatnya mungkin bisa lebih, ini namanya panel back painted glass, jadi memang bisa digunakan untuk menulis pada saat meeting berlangsung. Nah, sekarang saya ingin kasih lihat ke teman-teman, jadi memang tempatnya nyaman, di sini ada recliner armchair, ya. Kursinya nyaman, bisa reclining tentu, dan bisa membuat suasananya lebih nyaman untuk penghuninya begitu ya. Tetapi pada sisi lain, kalau ini diposisikan seperti ini, kelihatan tetap formal, tetap ada suasana kantor atau ruang kerja. Sekali lagi mempercantik ruangan, tetapi tidak lepas dari konsepnya bahwa Pak Yohanes adalah orang yang praktikal, jadi kita bisa lihat betapa ornamen-ornamen yang ditaruh di sini juga mencerminkan sisi-sisi atau karakteristik beliau. Ini adalah ruang kerjanya Pak Matius. Pertama kali masuk, ini lebih memiliki karakteristik warm dan mature. Mungkin karena dibantu lighting dan juga warnanya lebih dominan kayak coklat dan juga broken white. Dan kita lihat di sudut ruangannya hampir dihiasi banyak kayu, kayak berasa lebih nyaman sama homey gak sih? Yo, aksen bulat ini. Nggak ada kan di ruang kerja yang lain? Keren, keren. Sama ini nih, aksen feature wall dibantu sama lighting-nya, jadi kayak lebih dominan gitu loh di ruangan ini. Ini yang paling unik kayaknya dibandingkan ruangan-ruangan founder lainnya. Pemilihan lantai kayunya juga disesuaikan dengan karakteristik Pak Matius. Tadi kan lebih ke warm, mature gitu kan, jadi warnanya agak lebih terang. Sama ini nih, meja buat meetingnya meja bundar, sama karpetnya yang abstrak. Kita lihat juga ini ada TV, terus pasti ada ini, sliding glass panel, jadi bisa storage lebih terkesan rapi karena tertutup sama sliding glass ini, sama sekalian bisa coret-coret kalau lagi meeting. Oke, udah ada 3 ruangan yang kita explore, kurang 2 lagi nih, Pak Bong Chandra dan juga Pak Ishak Chandra. Kalian mau tahu kan bagaimana sih karakteristik dari mereka berdua setiap ruangan kerjanya? Ayo, terus ikutin kita. Nah, ini dia ruangannya Pak Bong Chandra ya. Salah satu founder dari Trinity Land yang memiliki kekhasan tersendiri. Akhirnya kita bisa lihat ruangannya pun sangat khas. Yang paling beda di antara ruangan lain ini ya, kayu yang digunakan adalah kayu walnut, jadi warnanya tentu lebih sedikit dark tetapi lebih warm gitu ya. Kemudian dihiasi dengan sebuah lukisan yang unik, nama lukisannya The Stock Exchange ya, jadi keren banget. Kita bisa lihat ruangan ini salah satu yang coba diimplementasi adalah bagaimana menunjukkan ruangan ini juga memiliki sisi kemudaan begitu ya. Anak muda, Pak Bong kan masih muda sekali, sukses, dan kita bisa lihat nih pada sisi ini mencerminkan apa ya, suasana digital, suasana yang fresh, yang muda, yang keren. Ini ada ditaruh di sisi bagian sini. Oke, kita berangkat menuju ke meja kerjanya, masih menggunakan kayu yang solid sekali. Kemudian interiornya pada sisi yang lain terlihat juga modern. Di sini juga kita bisa lihat ada beberapa ornamen-ornamen atau implementasi desain interior yang juga menggambarkan hal-hal yang sifatnya mudah, simple, eksklusif, mahal, itu ada di sini gitu ya. Oke teman-teman, kalian bisa lihat di sini furniture-nya modern banget. Cocok untuk pertemuan, cocok untuk nongkrong begitu ya, cocok untuk meeting yang pasti karena ini ruang kerja. Tetapi sekali lagi ini apa ya, ada kesan cozy-nya juga gitu, asik, keren. Sekarang kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ini dia ruangan yang kita tunggu, yakni ruangannya Pak Ishak Chandra, CEO dari Trinity Land. Kita lihat guys, ini berada di ruangan yang paling besar ya. Pencahayaan alaminya lebih baik dan panoramanya lebih wow. Dan kalau misalnya saya lihat sih ini lebih personal karena Pak Ishak sendiri juga banyak menaruh barang-barang pribadi beliau yang mencerminkan mungkin karakteristik beliau ya. Kita lihat juga ada family pictures, ada buku-buku, ada bull sculptures, terus ada patung-patung lainnya.
Dan nggak lupa, di setiap ruangan pasti ada ini nih, papan untuk glass untuk nulis-nulis, coret-coret kalau lagi meeting. Ruangan Pak Ishak sendiri itu di corner yang lebih besar dibandingkan ruangan-ruangan founder Trinity Land yang lain. Ini guys, sekali lagi ini bukan hanya dekorasi, tetapi ini juga bisa difungsikan untuk coret-coret kalau lagi meeting. Dan kita bisa lihat tone dari ruangan Pak Ishak lebih maskulin, karena ada aksen grey, terus sentuhan kayu, lantai kayu, dan juga lemarinya tuh kayak lebih gelap gitu. Ini juga menandakan mungkin dari karakteristik Pak Ishak yang strong, kuat. Dan ini juga leather sofanya sepadan sama wallpapernya yang terbuat juga dari kulit. Jadi bukan wallpaper dari bahan biasa tapi dari kulit. Kalau kita perhatiin, kelima ruangan dari founder Trinity Land, semua mejanya itu ada perpaduan kayu dan juga batu. Menarik. Kita lihat untuk bagian storage-nya, karena ini ruangan lebih besar dibandingkan 4 founder lain. Jadi di sini dimaksimalin untuk menyimpan mungkin berkas atau baju-bajunya Pak Ishak atau ada coffee maker. Ini juga menandakan karakteristik Pak Ishak yang benar-benar personal, barang-barang personal dibawa dituangkan ke ruang kerja beliau. Karena ini cornernya yang paling luas, jadi secara nggak langsung panoramanya juga paling bagus, pencahayaan alaminya juga lebih luar biasa. Jadi makin betah pasti kerja ya. Oke. Oke. Bu Fani, terima kasih. Terima kasih. Sudah bersama-sama kami melihat kantor Trinity Land. Kami berharap yang terbaik juga untuk Ethos Space dan Bu Fani tentunya. Thank you. Ini desain yang menarik. Mudah-mudahan menginspirasi pemirsa yang menyaksikan kita di rumah. Terutama yang mau buat kantor gitu ya. Jadi kalau yang mau buat kantor, kayak yang Mila sampaikan tadi, tonton episode ini, ambil manfaatnya, ambil ceritanya dari Bu Fani, dan mudah-mudahan kalian semua terinspirasi. Siapa tahu juga bisa bekerja sama Bu Fani iya. di Ethos Space. Betul. Oke. Kita pamit ya. Saya Mila Aswan. Saya Imam Priyono. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.